Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa, sahabat APTL yang luar biasa. Alhamdulillah, pada kali ini, pada kesempatan ini, kita sudah memasuki pekan ketiga. Materi kita masih tetap sama ya, pokok bahasanya adalah masih di lingkup konsep dasar APTL dan manajemen pengubahan tingkah laku. Nah, terkhusus pada kesempatan ini, kita akan pelajari dulu tentang apa itu APTL gitu ya. Jadi kita kali ini akan memahami gitu terkait dengan konsep dasar dari APTL itu sendiri. Sebelum nanti pada akhirnya kita juga akan belajar tentang manajemen pengubahan tingkah. Ini sebenarnya sudah sempat Burin disinggung pada pertemuan kita awal dulu ketika pengantar dan kontrak perkuliahan. Jadi untuk mengenal dan memahami APTL itu ada 3 poin kunci dari 3 kata yang menjadi dasar dari APTL itu. Yang pertama adalah analisis. Oke. Analisis itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita kembali ke taksonomi Bloom, analisis itu ternyata sudah masuk ke level yang keempat. Jadi kan kalau misal analisis itu masuknya masih di kognitif ya. Kognitif itu kan kodenya C. C1 itu memahami. C1 itu mengenal atau mengetahui. Kalau C2 itu memahami, C3 mengaplikasikan, kalau C4 itu sudah menganalisis. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang analisis, artinya kita sudah pada level yang C4, setelah mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan. Kemudian, kegiatan analisis itu dilakukan dalam beberapa cara. Jadi, kata turunan dari menganalisis itu ada mengidentifikasi, kemudian menelaah, menguraikan, dan seterusnya. Nah, itu nanti yang akan adik-adik lakukan. Selanjutnya adalah pengubahan. Pengubahan itu, kalau kita merujuk pada teori behavioristik, dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu menguatkan dan melemahkan. Artinya, ketika kita berbicara tentang pengubahan, itu kita bisa menguatkan dan bisa melemahkan. Kalau menguatkan, itu artinya yang kita lakukan adalah meningkatkan kemunculan tingkah laku. Jadi, karena tingkah lakunya itu mungkin sudah positif, sudah baik, sudah adaptif, kita mau perilaku itu agar diulang kembali, agar kemunculannya lebih sering atau lebih banyak. Maka kita beri pengubahan yang menguatkan. Kemudian kalau misalnya yang satunya, sisi satunya adalah melemahkan. Kalau melemahkan itu ada 2 hal. Yang pertama adalah mengurangi atau menurunkan. Kalau yang kedua adalah menghapus atau menghilangkan. Jadi kan yang namanya perilaku negatif misalnya ya, kalau misal mau kita langsung hapus sama sekali itu kan terkadang sulit gitu. Kalau kemarin Budin dikasih contoh perilaku merokok, ya sekarang misalnya kita ambil perilaku suka makan misalnya. Dia suka makan sekali, suka nyemil begitu, padahal dia pinginnya itu diet gitu kan. Nah, maka perilaku melemahkan kalau misalnya dari yang suka makan sekali kemudian tiba-tiba diminta untuk berhenti makan, itu kan susah ya. Jadi bertahap. Nah, mungkin bisa menggunakan tujuan yang pertama dulu. Setidaknya dikurangi dulu atau diturunkan dulu gitu. Misalnya ya sehari itu bisa nyemil sampai 5 kali katakanlah. Ya nggak bisa yang 5 kali itu kemudian dihapuskan sama sekali menjadi tidak nyemil gitu. Nah, bisa diturunkan dulu atau dikurangi dulu dari 3 mungkin, dari 5 mungkin menjadi 3 dulu, kemudian nanti turun lagi ke 1, misalnya seperti itu contohnya. Oke, boleh dilanjutkan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkah laku itu sendiri. Kalau tadi kita udah berbicara tentang analisis, berbicara tentang pengubahan, nah ternyata kan analisis dan pengubahan ini kan dalam rangka atau ada kaitannya dengan tingkah laku. Maka tingkah laku itu kalau dalam konsep APTL didefinisikan sebagai bagian dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang hasilnya dapat diamati dan diukur. Itu menurut Johnson and Pennebaker. Konsep APTL itu mengajarkan bahwa tingkah laku yang dianalisis adalah perilaku yang memiliki 3 ciri. Yang pertama, spesifik, jadi perilakunya itu khusus, spesifik, ya, jelas. Kemudian dapat diamati, dan yang ketiga dapat diukur, atau kalau bahasa teknis atau redaksionalnya adalah observable behavior. Jadi perilakunya itu dikatakan observable behavior apabila perilaku yang dimaksud itu spesifik, dapat diamati dan dapat diukur. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita katakan, wah, dia perilakunya sedih gitu ya. Sedih itu bukan perilaku, nakal. Nakal itu bukan perilaku. Apalagi misalnya malas. Malas itu juga bukan perilaku. Dia perilakunya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan perilaku, itu kan masih luas sekali, masih abstrak sekali. Yang dikatakan sedih itu perilakunya apa? Yang dikatakan malas itu bentuk perilakunya apa? Kan begitu. Jadi ambil contoh. Kalau sedih itu indikatornya biasanya apa sih? Orang itu kalau sedih umumnya kan misalnya menangis. Nah, menangis itu sudah spesifik karena perilaku menangis itu sudah dapat diamati. Kelihatan kan kalau menangis itu seperti apa, dapat diukur juga. Kayak gimana sih menangisnya? Mungkin matanya hanya berkaca-kaca saja, atau sampai dengan meneteskan air mata, atau sampai dengan menimbulkan suara tangisannya, atau bahkan sampai berteriak-teriak, atau sampai guling-guling dan seterusnya. Itu contohnya kalau yang menangis. Kalau contoh perilaku yang bertanggung jawab itu yang seperti apa sih? Ya, maka adik-adik harus tentukan dulu. Orang itu kalau bertanggung jawab itu dipilih perilaku spesifiknya apa. Disiplin juga begitu. Katakanlah orang itu disiplin apabila datang tepat waktu gitu ya. Nah, perilakunya misalnya datang 5 menit sebelum perkuliahan dimulai, misalnya begitu. Itu contohnya. Jadi nanti bentuk perilakunya itu benar-benar harus jelas, harus khusus dan spesifik, harus yang operasional, dapat diamati dan kita dapat mengukur. Oke, lanjut ke paradigma konseptual. Jadi yang namanya APTL itu kan sebuah teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika kita melakukan analisis dan melakukan pengubahan tingkah laku itu tidak asal-asalan. Semuanya ada dasarnya. Nah, dari mana sih asal-usul APTL itu? Kita mulai kenalan dulu dengan 4 paradigma dalam ilmu atau teori konseling ya. Jadi di teori konseling itu ada 4 paradigma. Yang pertama adalah psikodinamika, yang kedua behaviorisme, yang ketiga humanisme, dan yang terakhir postmodernisme. Untuk yang psikodinamika, kalau adik-adik ingat, ini sebenarnya sudah kita singgung sebelumnya ya. Adik-adik di teori kepribadian sudah membahas ini. Nanti Bu Rindi di perkuliahan ini sebenarnya tidak membahas ini lebih banyak karena bukan ruang lingkupnya. Kita sifatnya hanya perkenalan untuk mengetahui di mana sih letaknya APTL gitu. Jadi untuk lebih lanjut mengenai paradigma ini nanti adik-adik akan ketemu dengan mata kuliah teori dan pendekatan konseling, kemudian model-model konseling dan seterusnya.
Untuk psikodinamika kita bahas satu-satu dulu ya, secara umum saja. Kalau psikodinamika itu, kalau misal adik-adik masih ingat, dipelopori oleh Freud. Nah, Freud ini punya beberapa murid yang akhirnya juga ikut mengembangkan teori ya. Jadi ada Alfred Jung, ada Adler, dan juga yang lainnya masih banyak juga. Nah, kalau misal menurut psikodinamika, mereka mempercayai bahwa masalah makhluk hidup atau individu atau manusia itu berdasarkan atau berpusat pada kebutuhan di masa lalu, di masa lampau, atau ketika usia golden age 0 sampai 5 tahun itu belum terpenuhi. Ketika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka itu bisa berdampak atau membawa pengaruh pada kehidupan manusia itu selanjutnya. Menurut psikodinamika seperti itu. Jadi tahap-tahap perkembangan selanjutnya itu juga akan mengalami kendala atau gangguan tertentu. Nah, kalau misalnya behaviorisme itu sudah berbeda ya, sudah tidak lagi berfokus pada masa lalu. Tapi kalau menurut behaviorisme, manusia itu sangat deterministik, artinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi katanya orang-orang atau tokoh-tokoh behaviorisme, yang kalau adik-adik masih ingat, itu tokoh besarnya itu ada Ivan Pavlov, ada Thorndike, ada Skinner, ada Bandura itu ya. Mereka mempercayai bahwa manusia itu sangat ditentukan oleh lingkungan di mana mereka tinggal. Jadi kalau lingkungannya positif, maka perilakunya juga akan positif. Kalau lingkungannya negatif, maka perilakunya juga akan negatif. Begitu seterusnya. Itu kalau yang behaviorisme. Jadi perilaku itu dibentuk oleh lingkungan. Kalau humanisme itu sudah berbeda lagi dengan behaviorisme. Jadi orang-orang humanisme itu tidak sependapat bahwa manusia itu ditentukan oleh lingkungan. Karena kalau ya yang kita seringkali ingat dan mudah untuk memahaminya kan, kalau humanisme itu kan katanya memanusiakan manusia. Jadi humanis sekali, jadi menganggap bahwa manusia itu ya memiliki daya upaya atau prakarsa untuk kehidupannya sendiri, tidak dipengaruhi oleh lingkungan ya. Manusia itu terlepas dari lingkungannya begitu. Tokoh-tokoh humanis itu ya ada Rogers atau yang seringkali kita kenal dengan Carl Rogers itu, kemudian ada Gestalt dan seterusnya. Lanjut di postmodernisme. Postmodernisme ini ada banyak ya pendekatannya, ada SFPC, ada naratif terapi, ada family terapi, ada feminist terapi, kemudian juga ada creative counseling dan masih banyak lagi. Nah, kalau menurut paham postmodernisme meyakini bahwa manusia itu sebenarnya sangat potensial, mereka itu sangat positif dan juga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ya tugas kita hanya ibaratnya membantu, melakukan mendampingi seperti itu. Bagaimana agar kita bisa mendorong dan membuat mereka memiliki daya untuk memberdayakan potensi-potensi itu agar dapat menyelesaikan masalahnya dan menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang lebih positif dan seterusnya. Tentu dari 4 paradigma ini memiliki berbagai pendekatan, yang masing-masing pendekatan itu ada teknik-teknik spesifiknya, tapi kita tidak berbicara itu hari ini. Kita hanya ingin mempelajari dari mana sih asalnya APTL itu, seperti itu ya. Jadi dari keempat ini
Kira-kira yang mana? Di mana ya letak APTL? Pertanyaannya kan selanjutnya begini. Jawabannya ada di sini. Jadi pendekatan konseptual dari APTL itu adik-adik itu ada di behavioral atau di paradigma behaviorisme. Jadi kita ini ada di bawah payungnya behaviorisme. Ya tadi perlu diingat ya bahwa behaviorisme itu meyakini perilaku manusia itu atau perilaku individu itu sangat ditentukan oleh lingkungan, atau perilaku individu itu sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka kita nanti akan kembali mengulas ada 4 tokoh besar dalam paradigma behaviorisme. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov atau yang sering kita kenal dengan Ivan Pavlov. Kemudian juga ada Edward Lee Thorndike. Selanjutnya juga ada B.F. Skinner ya. Tapi sebenarnya namanya itu lengkapnya adalah Burrhus Frederick Skinner. Dan yang terakhir ada Albert Bandura. Maka sebelum kita nanti berbicara lebih lanjut tentang bagaimana untuk menganalisis dan mengubah perilaku, kita perlu untuk kembali recalling 4 tokoh ini, bagaimana eksperimen mereka, teori apa yang mereka hasilkan. Karena apa? Ya karena dasar pijakan kita nanti ke arah sana gitu, dipengaruhi oleh 4 tokoh besar dari behaviorisme ini. Begitu adik-adik. Oke, tadi untuk 4 tokoh dari behaviorisme atau behavioral sudah kita ingat kembali. Maka yang pertama ini ada gambar anjing, kemudian di bawah itu ada keterangan classical conditioning. Kira-kira kalau misalnya adik-adik disajikan dengan gambar seperti ini, bisa menebak enggak ini eksperimennya siapa atau tahu enggak ini tokohnya siapa? Ya, mungkin ada yang masih ingat atau barangkali juga ada yang beberapa perlu diingatkan kembali. Ini adalah eksperimen dari Ivan Pavlov atau Ivan Petrovich Pavlov. Jadi kalau kita lihat di slide ini ada gambar anjing yang dibagi menjadi 4 kotak atau 4 kolom gitu ya. Dilihat dari yang nomor 1 itu keterangannya adalah before conditioning. Kalau di before conditioning itu kita dapat mengamati bersama bahwa ada makanan yang kemudian ketika dilihat oleh anjing atau ditunjukkan kepada si anjing, air liurnya menetes gitu ya. Kalau misal kita maknai ini sebelum pengkondisian. Sebelum pengkondisian itu kalau anjing melihat makanan atau melihat daging, ya secara naluriah dia akan meneteskan air liur gitu ya, pengen karena itu makanan yang menggiurkan bagi dia gitu. Atau kalau di gambar keterangannya adalah ketika stimulus unconditioned stimulus atau stimulus yang tidak dikondisikan dalam bentuk daging itu diberikan, maka respon yang muncul adalah salivation atau ada air liur yang menetes. Kalau bahasa kita biasanya sebutannya adalah ngiler, atau kalau misal orang di daerah Burundi sebutannya biasanya ngecas ya. Ngecas, oke. Tapi bukan ngecas HP ini, ngecas yang maksudnya meneteskan air liur itu. Nah, keluarnya air liur itu yang tanpa ada pengkondisian ya, karena itu before conditioning, itu disebut sebagai unconditioned response. Jadi respon yang tidak dikondisikan, artinya masih naluriah terjadi, umum lah, wajar. Kalau misal anjing lihat daging atau makanan, ya otomatis dia akan meneteskan air liur. Kemudian yang kedua, masih di before conditioning atau masih sebelum dikondisikan gitu ya. Si daging atau makanan itu tadi diganti oleh Ivan Pavlov, diganti oleh bel. Nah, bel itu disebut sebagai neutral stimulus.
Jadi stimulus netral. Ketika bel itu disandingkan atau diberikan, mohon maaf belum disandingkan ya, diberikan kepada si anjing, ya dia no salivation atau tidak meneteskan air liur atau tidak ngiler gitu. Itu namanya no conditional response. Jadi respon juga yang tidak dikondisikan. Jelas ya, maksudnya di sini kan belum ada intervensi atau campur tangan dari Ivan Pavlov ketika melakukan eksperimen. Jadi belnya ya disajikan begitu saja, kemudian respon yang dikeluarkan oleh si anjing ya wajar dong kalau misal dia mendengarkan bel, ya bagi dia itu bukan sesuatu hal yang harus direspon dengan mengeluarkan air liur begitu. Jadi kalau dia dengar bel ya biasa aja, B aja kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang. Oke, jadi kalau yang pertama ketika lihat daging, si anjing keluar air liurnya. Tapi kalau yang diberikan adalah bel atau mendengar suara bel atau lonceng, ya si anjing biasa aja begitu. Nah ini di kotak yang ketiga atau di kolom yang ketiga ini sudah ada intervensi atau sudah ada perlakuan, lingkungannya sudah dikondisikan oleh si Ivan Pavlov ini. Jadi si bel yang tadi neutral stimulus atau stimulus netral itu disandingkan dengan makanan atau daging yang tadi disebutnya adalah unconditioned stimulus. Gitulah. Dua hal ini, bel dan food ini atau lonceng dan daging ini kemudian dikatakan sebagai stimulus bersyarat. Artinya keduanya itu selalu disandingkan bersamaan. Agar apa? Nah itu agar si anjing itu mengeluarkan air liurnya. Jadi mereka selalu disandingkan bersamaan. Jadi setiap kali dikasih daging, setiap kali dibunyikan bel selalu ada daging yang datang bersamaan. Setiap kali dibunyikan bel atau lonceng, dagingnya juga datang begitu. Akhirnya kan si anjing bisa mengeluarkan air liurnya. Nah, ternyata after conditioning atau setelah pengkondisian itu selesai, jadi sudah terbiasa begitu ya, si anjingnya sudah terbiasa. Ketika si daging itu ditarik, artinya yang disajikan adalah stimulus netralnya saja atau si belnya saja, belnya dibunyikan, ternyata si anjing ini juga tetap bisa mengeluarkan air liur gitu. Nah itu di kolom yang keempat, bel itu sekarang sudah berubah menjadi conditioned stimulus atau stimulus yang dikondisikan. Kalau yang tadi bel dan food itu adalah stimulus bersyarat karena selalu disandingkan bersamaan dengan daging. Kalau sekarang itu sudah menjadi stimulus yang dikondisikan karena harapannya ketika mendengar bel saja si anjing itu mengeluarkan air liur yang kemudian disebut sebagai conditioned response atau respon yang dikondisikan. Jadi sebenarnya kan tujuan dari si Pavlov ini kan inginnya si anjing ini bisa mengeluarkan air liur ketika dia mendengar bunyi bel atau lonceng. Tapi kalau misal dari awal seperti itu kan itu bukan sesuatu hal yang naluriah sifatnya, maka harus dikondisikan. Nah, cara Pavlov untuk mengkondisikan anjing agar bisa mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bel adalah dengan menyandingkan si bel itu dengan daging. Ketika itu dibiasakan, sudah lama-kelamaan mungkin sudah terkonsep di pikirannya si anjing begitu ya, bahwa ketika ada bel selalu ada daging. Nah, ketika daging itu tiba-tiba ditarik atau sudah tidak diberikan lagi, bahkan hanya mendengar suara bel saja, si anjing ini sudah bisa mengeluarkan air liurnya. Seperti itu yang kemudian teori Pavlov ini dikenal dengan sebutan classical conditioning atau pengkondisian klasik. Oke, kita pahami lebih lanjut mengenai eksperimennya si Ivan Petrovich Pavlov tadi atau yang kita kenal dengan classical conditioning. Yang pertama, bahwa classical conditioning itu adalah proses di mana
stimulus asli dan netral. Stimulus asli itu tadi daging, dan netral itu yang tadi yang bel itu ya, dipasangkan dengan stimulus bersyarat. Artinya keduanya itu disandingkan secara terus-menerus, nah itu secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Reaksi yang diinginkan tadi disebut oleh Pavlov sebagai conditioned stimulus atau conditioned response atau respon yang dikondisikan. Oleh karena itu disebut sebagai reaksi yang diinginkan gitu. Nah, melalui eksperimennya ini, Pavlov mengemukakan ada 4 peristiwa eksperimental, yaitu ada UCS atau unconditioned stimulus, yaitu yang daging tadi ya, jadi bukan stimulus yang dikondisikan. Kemudian ada UCR, unconditioned response, yang di awal tadi ketika ada daging, air liurnya menetes, itu unconditioned response. Kemudian kalau yang di kolom setelahnya, ketika ada bel saja, air liur tidak menetes, itu juga unconditioned response. Nah, kalau CS, conditioned stimulus, itu adalah ketika si bel dan si daging didatangkan bersamaan. Itu tadi. Kemudian kalau yang conditioned response, itu ketika si anjing hanya melihat bel saja atau mendengar suara bel saja, dia sudah mengeluarkan air. Oke, itu cukup untuk perkenalannya dengan si Pavlov ya. Pada kenyataannya adalah apapun yang dijadikan sebagai eksperimen oleh mereka, para pelopor besar atau tokoh-tokoh besar dari behaviorisme itu memang pada kenyataannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai manusia dan organisme. Tapi ya kembali lagi ya, seperti yang sudah kita bahas, bukan artinya kita sama dengan hewan, tetapi mungkin memang ada hal-hal tertentu yang ketika kita itu berhubungan dengan lingkungan, itu kita memang bisa dikondisikan. Oleh karena itu, hasil eksperimen dari 4 tokoh besar ini bisa kita jadikan sebagai teori-teori belajar yang bisa kita terapkan bersama-sama. Seperti itu adik-adik. Kita sekarang beralih ke eksperimen yang kedua. Kalau tadi Ivan Pavlov punya percobaan dengan kucing yang menghasilkan teori classical conditioning, maka sekarang kita beralih ke percobaan yang kedua. Milik siapakah ini? Ya, mari kita bahas terlebih dahulu ya sebelum Budin disebutkan tokoh yang melakukan percobaan ini. Ya, ini percobaannya bisa dilihat dilakukan kepada kucing. Jadi ada 4 kotak di sini ya yang bisa kita amati bersama-sama. Jadi si kucing itu dimasukkan ke dalam kandang atau box begitu. Yang mana di bagian luar sana itu ada makanan. Nah, ketika si kucing itu ada di dalam kandang atau box, tentu kan dia mengalami kesulitan untuk mengambil makanan yang ada di luar kandang itu kan. Maka bisa kita lihat yang kucing lakukan pertama kali di kotak yang pertama di pojok kiri yang atas itu, dia berusaha untuk meraih makanan itu dari dalam kandang dengan mengayunkan tangannya untuk berusaha meraih tempat makanannya. Tapi ya tidak bisa karena posisinya kan terbatas ya, dia usahanya kan tidak bisa leluasa untuk sampai pada tempat makanan itu. Kemudian kita beralih di kotak yang kedua sebelah kanan, pojok kanan atas. Dia sudah berusaha ya, entah itu mencakar-cakar boxnya, entah itu dia guling-guling, entah itu dia nyundul-nyundul tempatnya, pokoknya dia berusaha untuk mencari berbagai macam cara. Dia mencoba cara 1 tidak berhasil, mencari cara 2 tidak berhasil, dan seterusnya. Dia gagal lagi tapi tidak berusaha, ya namanya lapar ya. Kalau lapar aja kan kita juga ketika lapar kan berusaha gimana caranya untuk bisa memenuhi rasa lapar itu agar kenyang gitu kan, sama dia juga begitu. Dia berusaha keras mati-matian untuk gimana caranya bisa keluar dari kandang dan meraih kotak makan itu. Bukan kotak ya, itu bulat ya, pokoknya makanan yang ada di luar kandang lah. Kemudian
dia belum berhasil, dia masih kesulitan, masih terkunci. Nah, sampai pada akhirnya di bagian kotak kiri yang bawah itu, yang pojok kiri bawah, dia tidak sengaja setelah mencoba berbagai cara, secara kebetulan dia menarik tali. Nah, ketika tali itu ditarik, ternyata tuas atau kunci atau pengait dari pintunya itu bisa terbuka, lepas begitu, sampai akhirnya di bagian pojok yang kanan bawah itu dia bisa keluar dan mendapatkan makanan yang dia butuhkan. Begitu. Artinya kan di sini bisa kita amati bersama. Berbagai macam cara sudah dia lakukan gitu. Dia coba-coba berbagai cara, dia sempat gagal atau bukan sempat ya, bahkan berkali-kali gagal mungkin, tapi dia tetap berusaha gimana caranya biar bisa keluar dari kandang itu dan mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Nah, kalau dibawa dalam konsep kita sebagai manusia seperti apa, Bu? Ya sebenarnya ini seringkali kita temui, mungkin tidak kita sadari saja. Ambil contoh, misalnya lagi ada cowok lagi PDKT-an sama cewek, ya goalnya kalau si kucing kan goalnya dapat makanan, dia bisa keluar dari kandang dan dapat makanan kan. Kalau yang cowok yang akan kita bahas ini, ambil contoh dia pinginnya mau nembak si cewek biar bisa jadi pacarnya misalnya ya. Ya meskipun ada yang ngomong, Bu, saya nggak mau pacaran, saya sekarang zamannya kan ta'aruf, misalnya habis ta'aruf terus nikah gitu. Ya it's okay lah, ini kan sekedar contoh saja. Misalnya lagi PDKT sama cewek gitu ya. Lah gimana caranya si cowok itu bisa mengambil hatinya, bisa membuat si cewek itu luluh lantah gitulah bahasanya ya, sampai melting misalnya, kelepak-kelepak begitulah. Si cowok coba cari berbagai macam cara. Mungkin si cowok coba-coba nih, biasanya kalau cewek itu suka dikasih perhatian misalnya, selamat pagi, udah sarapan belum, misalnya kayak gitu, dan seterusnya lah ya perhatian yang pada umumnya. Ternyata si cewek bukan tipe yang seperti itu, dia nggak suka, malah merasa risih dan terganggu. Katakanlah kan ada cewek ya yang seperti yang kayak merasa hidupnya terlalu diurusi juga nggak suka dan seterusnya. Cara pertama tidak berhasil, akhirnya si cowok coba cara lain. Apa coba aku kasih coklat aja ya, kan biasanya cewek tuh suka sama coklat, sama hal-hal yang manis-manis, misalnya biar so sweet, misalnya begitu. Dicobalah dikasih coklat gitu ya, dikasih coklat, kemudian ceweknya ternyata kebetulan bukan pecinta makanan manis, jadi dia nggak suka juga, nggak berhasil cara itu. Oke, belum menyerah lah si cowok itu, karena memang mungkin sudah niat gitu ya, sudah menunjukkan niat, komit sekali, mantep gitu sama si cewek. Akhirnya dia cari cara lain, apa mungkin pakai bunga ya misalnya gitu. Oke, nabung, beli bunga. Ternyata si cewek kebetulan alergi sama bunga, misalnya nggak suka, malah bersin-bersin dan seterusnya. Ya gagal lagi kan. Tapi nggak sampai di situ, karena si cowok memang betul-betul komit untuk mendekati si cewek, akhirnya dia cari cara lain. Katakanlah dia berusaha untuk kasih hadiah yang lain. Coklat nggak berhasil, nggak mempan, perhatian nggak mempan, coklat nggak mempan, bunga juga malah buat si cewek nggak nyaman misalnya. Apa coba kasih boneka ya, biasanya boneka cewek kan suka sama boneka misalnya gitu. Ya pas pokoknya lakukan berbagai macam cara sampai pada akhirnya bisa menemukan titik di mana si cewek itu bisa membuka hati untuk si cowoknya. Contohnya seperti itu. Ya itu contoh yang mungkin dekat dengan keseharian kita tapi tidak kita sadari. Kalau contoh yang lain tentu banyak, tapi kalau misal udah dibahas di sini tentu nanti videonya akan panjang sekali. Gitu ya, nanti silakan adik-adik sambil berefleksi kalau dari percobaan kucing ini apakah mungkin kita sering kali mengalami. Ya kalau Bu Ringgi sih sering ya, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu pasti kita sering kali terjatuh, gagal, coba lagi, jatuh ya berdiri lagi dan seterusnya. Itu memang sangat relate atau dekat dengan kehidupan kita. Ya, siapakah tokoh dari penelitian si kucing dan box? Ternyata
Beliau adalah Thorndike atau Edward Lee Thorndike yang terkenal atau menghasilkan teori koneksionisme atau juga bisa dikenal stimulus respon. Koneksionisme itu kan connect itu kan hubungan ya. Hubungan antara apa? Lah di sini si Edward Lee Thorndike itu menjelaskan hubungan antara stimulus respon begitu. Makanya seringkali disebut teori dari E.L. Thorndike ini adalah teori koneksionisme atau teori stimulus respon. Ya, kita dalami bareng-bareng ya. Yang pertama, dalam teori stimulus respon atau boleh disingkat dengan SR, dikatakan bahwa dalam proses belajar, pertama kali organisme itu belajar dengan cara coba salah. Nah, itu. Atau bahasa keren atau bahasa redaksi teknis, bukan teknis sih, ilmiahnya, bahasa ilmiahnya adalah trial and error. Kalau tadi kita kembali ke penelitian kucing tadi kan, dia tadi Bu Rindi juga sudah sebutkan kan, dia mencoba berbagai cara, kemudian dia gagal berkali-kali. Ketika gagal coba lagi, itu namanya trial and error gitu. Coba salah. Jadi kalau misal belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan apa yang dia mau ya, akan terus berusaha untuk belajar menemukan mana nih yang pas, seperti itu. Itu menurut Edward Lee Thorndike. Kemudian yang kedua, melalui eksperimennya, Thorndike ini menghasilkan 3 hukum utama dalam belajar. Sebenarnya nanti ada 8 hukum, jadi dibagi menjadi 3 hukum utama dan 5 hukum tambahan. Tetapi perlu Bu Rindi sampaikan bahwa pada kesempatan ini Bu Rindi hanya akan berfokus dan menjelaskan lebih lanjut dan gamblang untuk 3 hukum utamanya saja. Adapun 5 hukum tambahan nanti akan Bu Rindi singgung, tetapi tidak kita tidak bahas tuntas ya. Silakan nanti adik-adik bisa belajar mandiri dan mendalaminya secara pribadi atau bisa diskusi dengan teman-teman yang lainnya, karena sekali lagi sebenarnya topik atau bahasan ini tuh tidak hanya di APTL, tapi sudah adik-adik temui atau bahkan akan sering dijumpai lagi begitu. Oke, kita bahas untuk 3 hukum utama yang dihasilkan E.L. Thorndike melalui eksperimennya ya. Yang pertama adalah law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, ini ambil contoh misalnya kuis atau ulangan gitu. Pasti hasilnya akan berbeda ketika adik-adik itu mengerjakan kuis atau ulangan dengan persiapan atau tanpa persiapan. Iya atau iya? Karena kalau Bu Rindi itu ya seringkali rasanya akan lebih hasilnya lebih optimal kalau sudah prepare dulu gitu, sudah persiapan dulu, sudah baca ulang materi, sudah latihan soal dulu dan seterusnya begitu. Nah, ambil contoh nih, Bu Rindi tiba-tiba nggak ada sounding, nggak ada informasi, nggak ada apa-apa. Bu Rindi bilang saat itu juga bahwa ada kuis gitu. Padahal kondisinya adik-adik belum mempersiapkan diri. Maka tentu kan ya sudahlah, pasrah, lillahi ta'ala saja, atau mungkin doing the best gitu ya, doing the best tapi tanpa ada persiapan gitu. Jadi ibaratnya kayak yang sudah ya sudah lah, mau gimana lagi gitu kan. Ya tentu hasilnya akan berbeda dengan ketika Bu Rindi di awal-awal sudah bilang, oke adik-adik, pekan depan mohon disiapkan ya, kita akan kuis atau ulangan yang materinya adalah mulai dari topik ini sampai dengan topik ini, kisi-kisinya seputar ini, nanti silahkan dipelajari bla 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 dan seterusnya. Nah, adik-adik kan tentu sudah punya bekal ya, berbekal dari apa yang Bu Rindi sampaikan, kemudian kalian latihan soal, baca ulang materi dan seterusnya. Bahkan mungkin kalau ada hal yang kurang jelas bisa tanya ke teman yang lebih paham, diskusi bareng-bareng, atau bisa langsung tanya kepada saya, misalnya begitu. Itu tentu hasilnya akan jauh lebih baik begitu. Contoh yang lain misalnya
Nih, kan lagi rame-rame CPNS ya tahun ini ya. Lagi rame-rame CPNS. Bayangkan apabila para pejuang CPNS itu tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ya wis bondo nekat saja. Ya pasti pertolongan Allah atau Tuhan yang Maha Esa itu ada. Ya bodoh. Allah atau Tuhan kan juga tidak akan membantu hambanya yang tidak berusaha kan. Ya jadi ya mereka sibuk mempersiapkan diri, sibuk baca materi buat resume, kemudian latihan simulasi praktik dan seterusnya. Pokoknya apapun dilakukan lah untuk mempersiapkan dirinya agar ketika di medan perang itu benar-benar on fire begitu. Contoh lain apa? Misalnya mau presentasi, lagi ngobrol-ngobrol nih, nanti mau presentasi, kemudian duduk bareng sama temennya sambil menunggu jam perkuliahan, kelihatannya tangannya diremas-remas, kemudian udah kayak yang duduknya gelisah banget, terus temennya tanya, kamu nih kenapa, aku nggak biasanya, lagi sakit apa gimana, misalnya begitu. Enggak, aku nanti kan jatahnya presentasi, misalnya begitu. Loh, iya, terus kenapa gitu? Lah, aku tadi malam tuh belum sempet baca materinya, terus kemarin pas kelompokan juga aku pas nggak bisa karena ada kegiatan organisasi, terus aku juga belum baca PPT-nya, kemarin aku nggak dikasih tugas juga bagianku juga aku ngerjakannya sekenanya aja, asal comot ngambil dari blog orang, terus aku belum baca ulang, misalnya kayak gitu kan. Ya sudah, wassalam. Akhirnya ketika presentasi ya baca makalahnya, nggak bisa menjelaskan PowerPoint dengan baik, tidak bisa menyertakan contoh-contoh yang konkret, dan seterusnya. Yang lebih ekstrim lagi misalnya tentara nih, seringkali kan kita melihat ya mereka sibuk banget dilatih gitu, yang latihan fisik lah, yang apa ya, pokoknya jelajah lah dan sebagainya, dikasih challenge berbagai macam, harus jaga makan, harus punya program tertentu untuk membuat fisik mereka kuat dan seterusnya. Agar apa? Agar nanti ketika di medan perang itu mereka ready, mereka siap. Ya namanya tentara itu kan baris pertahanan paling depan untuk ketahanan negara ya. Jadi kalau misalnya tidak siap, lah terus gimana? Musuh udah datang terus bilang sebentar ini saya lupa caranya mengaktifkan tembak saya, itu kan nggak lucu jadinya. Seperti itu contoh dari law of readiness atau hukum kesiapan yang dihasilkan oleh E.L. Thorndike melalui eksperimennya. Yang kedua ada law of exercise. Nah ini sebenarnya ada kaitannya ya antara 1 dan 2. Kan sebenarnya latihan itu kan dalam rangka untuk mencapai kesiapan, begitu kan? Jadi kalau kesiapan itu sudah di ujung atau di penghujung eksekusi, tapi kalau latihan itu preparingnya. Jadi perjalanan menuju ke siap itu, begitu. Tadi Bu Rini sudah berkali-kali memberikan contoh. Ya latihannya kalau misalnya tentara ya macam-macam, latihan fisik, challenge yang diberikan oleh komandan mereka, dan seterusnya. Ada berbagai program yang memang harus mereka ikuti dan selesaikan. Kalau misal atlet biar siap di pertandingan ya dilatih begitu. Ada latihan-latihan khusus, misalnya harus lari sekian meter, kemudian besoknya ditingkatkan lagi dan seterusnya. Itu kan juga dalam rangka latihan. Mau ujian nasional misalnya, mau ujian nasional pun juga demikian kan. Kalau zaman Bu Rindi dulu banyak sekali yang dilalui. Ada yang namanya tryout. Tryout itu kan sebenarnya kan uji coba. Sama kan konsepnya dengan trial and error. Agar bisa mencapai ujian nasional dengan hasil yang memuaskan, maka sekolah dan pemerintah membuat program tertentu yang harus diikuti oleh siswa agar bisa berlatih sebanyak mungkin sehingga mencapai kesiapan ketika harus mengerjakan ujian nasional, seperti itu. Kalau kita bawa dalam contoh yang presentasi tadi, misalnya biar siap, dia sengaja untuk latihan depan cermin, kemudian berusaha untuk latihan dulu simulasi dengan teman-teman kos di sekitarnya, minta balikan, saya kurangnya di mana nih gitu. Atau misalnya pas menjelaskan ada yang lupa gitu, latihan dulu untuk cari penjelasan dan contoh konkretnya dan seterusnya.
Saya harap adik-adik sudah punya gambaran terkait ini ya. Dan yang terakhir adalah law of effect atau hukum akibat. Ini lebih kepada apa ya? Balikan yang didapatkan oleh si individu ketika dia sudah melakukan sesuatu atau memunculkan tindakan atau perilaku tertentu. Ambil contoh, nih lagi rame-rame beauty vlogger ya. Banyak sekali yang mengulas bagaimana caranya untuk berdandan, bermake up, dari yang flawless sampai dengan yang glamor seperti itu misalnya. Lah, misalnya nih kebetulan nggak usah jauh-jauh ya, ambil contoh Bu Rindi aja. Misalnya Bu Rindi ini kebetulan adalah orang atau cewek atau wanita yang tidak bisa bermake up gitu. Akhirnya iseng-iseng liatin beauty vlogger gitu, lihat di channel-channel YouTube, kan sekarang banyak ya yang menjelaskan tentang mulai dari yang dasar banget, yang basic banget, dari mengaplikasikan foundation, bagaimana caranya untuk membuat alis yang simetris, kemudian bagaimana tips dan triknya membuat eyeliner yang tidak terlalu tebal untuk pemula agar kelihatan natural, dan seterusnya bagaimana caranya untuk membuat blush on dan eyeshadow biar ngeblend misalnya ya. Saya juga nggak terlalu paham tentang make up. Jadi Bu Rindi cobalah belajar, kemudian Bu Rindi aplikasikan nih gitu. Bu Rindi aplikasikan, iseng-iseng coba beli alat-alat make up, kemudian Bu Rindi dandan. Nah, kemudian yang Bu Rindi dapatkan, misalnya yang paling dekat kan suami ya, dan suaminya ngeliat, aduh kamu tuh ngapain sih, malah jadi kayak ondel-ondel misalnya kayak gitu. Duh kamu tuh jadi badut baru ya misalnya kayak gitu. Itu kan itu kan respon yang kurang menyenangkan ya, sakit sekali kan pasti itu kan. Jadi kayak yang udah capek-capek dandan, udah beli alat-alat yang udah niat banget gitu beli alat buat dandan, tapi responnya malah nggak menyenangkan misalnya begitu. Jadi kayak yang misalnya dibilang kamu tuh habis-habisin duit aja, udah nggak usah dandan, buang-buang waktu kelamaan kayak gitu misalnya kan. Ya udah pada akhirnya kan hopeless ya, turunlah semangatnya, ya wes lah biasa aja, nggak jadi dandan-dandanan gitu, malah lebih murah kayak gitu kan misalnya saja. Pada akhirnya karena efek atau akibat dari perilaku dandan Bu Rindi itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ya sudah, akhirnya perilaku dandan Bu Rindi itu tidak Bu Rindi ulangi gitu, tidak muncul kembali, alias males, MALS gitu. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya lagi nih, masak gitu ya. Sekarang kan juga banyak sekali kan tutorial masak. Kalau dulu zaman dulu mungkin di majalah gitu ya, atau dulu zaman Bu Rindi masih kecil tuh suka banget mantengin TV yang acaranya siapa sih, pokoknya chef terkenal yang perempuan itu yang jadi brand ambasadornya tepung beras Rose Brand, sebut merek nggak boleh ya. Ya pokoknya itulah salah satu chef yang terkenal waktu itu, sampai sekarang juga menurut saya wajahnya tetap kayak gitu, awet muda banget gitu. Saya suka banget mantengin itu untuk ngelihat masak, ya seneng aja ngelihat. Tapi kalau sekarang kan gampang ya, karena teknologi sudah semakin canggih gitu. Jadi kalau pingin lihat orang masak gitu dengan berbagai resep, ya tinggal buka YouTube, tinggal cari di Cookpad dan seterusnya. Banyak sekali lah sekarang, sangat dimudahkan. Mau masak apa aja bisa, di situ sudah jelas takarannya, cara memasaknya bagaimana, dan bahkan tutorialnya kalau mau lihat di YouTube juga ada. Nah, ambil contoh Bu Rindi juga gitu tuh, eksekusilah memasak misalnya ya. Ya kalau misal, ya ini contoh aja ya, meskipun Bu Rindi nggak pinter masak ya bisa lah, nggak sampai yang parah-parah banget gitu. Nah ini contohnya yang pas misalnya kurang bagus nih gitu. Jadi udah sambil masaknya tuh sambil ngeliat tutorial, jadi kayak yang dapurnya berantakan sekali, kemudian aduh tepung gimana-mana, kemudian yang pokoknya semua perabot rumah tangga itu dipakai, terus nggak karu-karuan. Pas udah matang disajikanlah untuk suami misalnya. Respon ketika makan itu suaminya bilang, ini kamu masak apa sih misalnya, udah beli aja di warung gitu, udah kamu tuh nih lihat rumah jadi kayak gini, terus masakannya juga nggak ngalor nggak ngidul, nggak
nggak ke barat, nggak ke timur misalnya kayak gitu ya. Ya udah kan, karena itu udah rasanya kan sakit ya, maksudnya udah effort banget gitu loh, udah usaha banget untuk doing something yang tujuannya adalah niatnya membuat suami atau kita sendiri seneng, bangga gitu ya, tapi ternyata malah mendapatkan efek yang tidak baik, maksudnya tidak kita harapkan begitu. Ya sudah, pada akhirnya ini nggak mau masak lagi dong, ya udah ambil simpelnya, ngapain capek-capek masak atau nanti malah dicaci maki misalnya begitu. Ya sudah, akhirnya tidak mau untuk masak, tidak mau untuk dandan, contohnya begitu. Itu kalau law of effect-nya kurang menyenangkan. Tapi sebaliknya, misalnya nih, habis dandan terus yang suaminya bilang, cantiknya istriku, misalnya kayak gitu ya. Ya gini toh, dandan biar nggak kayak mbok-mbok, misalnya begitu. Atau ya gini toh, biar aku tuh nyawangnya juga enak, misalnya begitu ya. Kalau pas dandan, itu bibirnya merah-merah pakai apa, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan disanjung, jadi kayak ada penguatan, ada reinforcement yang didapatkan gitu. Tentu Budi akan semangat, wah besok skill untuk dandannya ditingkatin lagi nih gitu. Sama masak pun juga gitu, misalnya kayak yang ngomongnya misalnya gini, mah ini tadi masak pertama ya memang sih rasanya agak asin, tapi oke kok gitu. Enggak kalah sama masakan yang biasanya kita makan di warung itu, kayaknya kayak kalau misal mau masak kayak gini tuh lebih higienis deh gitu, misalnya saja. Nah itu kan menguatkan Bu Rindi untuk mau membuat menu masakan yang lain, kemudian sering kali masak kan juga akan meningkatkan skill memasaknya. Contohnya seperti itu. Jadi apa yang respon yang diberikan lingkungan untuk kita itu tentu juga akan berpengaruh pada menguat atau melemahnya tingkah laku kita. Begitu adik-adik. Kemudian ini 5 hukum tambahan yang tadi Bu Rindi sampaikan, bahwa selain ada 3 hukum utama, ternyata 5 hukum tambahan yang dimaksud itu ada yang pertama adalah law of multiple response, yang kedua adalah law of attitude, yang ketiga adalah law of partial activity, yang keempat adalah law of response by analogy, dan yang kelima adalah law of associative shifting. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, itu dari siapa tadi? Thorndike. Nah, sekarang kita beralih ke yang ketiga. Ya, siapa kira-kira? Ya, kita bahas dulu bahwa ini ada 6 kotak. Kok 6 kotak? Mohon maaf. Ini ada satu kotak yang diisi oleh seekor tikus. Jadi kalau di sini tuh sudah kompleks ya. Kalau tadi cuma menjelaskan penelitian-penelitian yang sederhana, ada stimulus respon, kemudian ada hukum-hukum yang dihasilkan dan seterusnya. Maka di sini ini si tikus sudah banyak elemen-elemen atau komponen lain atau unsur-unsur percobaan lain yang dimasukkan. Jadi kalau bisa dilihat itu di luar dari boxnya si tikus itu ada tabung yang isinya adalah makanan begitu. Kemudian bisa juga di bagian bawah dilihat ada electric grid atau aliran listrik. Jadi lantainya tuh ada aliran listriknya dan seterusnya. Kemudian ada dispenser tube yang tempatnya makanan itu keluar dan menghubungkan antara tabung yang satu dengan kotak makan yang terhubung dengan boxnya si tikus dan seterusnya. Nah, di sini adik-adik, kalau misalnya tadi sederhana sekali gitu ya tentang hubungan stimulus respon, kalau di sini tuh sudah ada hal selanjutnya. Jadi, ketika si tikus ini nanti memencet tombol warna biru, itu makanan yang akan keluar. Jadi kan stimulusnya kan makanan tuh. Kalau stimulus dari luar ada makanan, stimulus dari dalam adalah rasa lapar. Jadi klop banget kan, si tikus merasa lapar, kemudian dikasih stimulus oleh lingkungan berupa makanan, maka respon apa kira-kira yang akan dikeluarkan oleh si tikus? Lah, dia kan coba-coba
bukan coba-coba ya. Sorry. Ya, sorry ya, terpencet. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja ya. Tidak ada gambarnya, coba sambil dibayangkan saja begitu. Jadi kalau misal si tikus tadi kan ada tombol warna biru dan juga saya pindah slide saja. Nah, oke. Nggak apa-apa, kita di slide ini saja. Jadi ada tombol warna biru dan juga ada tombol warna merah. Jadi kalau si tikus tadi itu memencet tombol yang warna biru, makanan itu akan keluar dari tabung yang utama tadi yang di luar kotak, akan jalan mengalir ke tempat kotaknya si tikus begitu. Jadi dia bisa makan. Tapi kalau dia memencet hal yang keliru atau tombol yang kurang pas, yang tidak diharapkan, yang warna merah, maka dia akan kesetrum karena di lantainya itu sudah dialiri saluran listrik begitu. Nah, itu kan mengajarkan tentang dua hal ya. Apabila kita berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lingkungan, sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan seterusnya, maka penguatan positif yang akan kita dapatkan, kita akan memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Sebaliknya, kalau yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang menyimpang, yang tidak seharusnya, yang keluar dari aturan, tadi ya, dia melanggar dan dia yang dipencet adalah hal yang keliru, tombol yang warna merah, maka dapatnya adalah hukuman, sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau kita sebut dengan punishment. Itu adalah percobaannya si Burrhus Frederick Skinner yang kemudian lebih dikenal dengan teori operant conditioning. Ya, sambil Burin dibantu untuk resum bahwa yang pertama tadi itu ada classical conditioning, itu dipelopori oleh Ivan Pavlov, percobaannya melalui anjing. Kemudian yang kedua ada Thorndike, dia terkenal dengan teori koneksionisme yang tadi percobaannya menggunakan kucing. Nah, yang sekarang yang ketiga adalah B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner. Dia melakukan percobaan terhadap tikus yang kemudian menghasilkan teori operant conditioning. Oke, kita bahas satu-satu. Operant conditioning itu merupakan sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Agak bulat ya. Ya, sederhananya begini. Jadi intinya operant conditioning itu menyampaikan bahwa setiap perilaku itu ada konsekuensinya. Kalau konsekuensi yang didapatkan positif, maka perilakunya akan diulangi. Tapi sebaliknya, kalau perilaku itu yang dikeluarkan itu negatif, maka perilaku itu akan dihentikan. Mungkin melemah, mungkin menurun, atau bahkan hilang sama sekali. Sama seperti contohnya si tikus tadi. Kalau perilaku yang dia lakukan benar, dia mencet tombol warna biru, maka dia dapat konsekuensinya menyenangkan, dapat makanan, maka diulangi, pencet tombol biru terus. Tapi kalau dia salah pencet, yang dipencet adalah tombol yang dilarang atau tidak seharusnya, yang warna merah, maka dia akan kena aliran listrik, kesetrum, nggak enak dong, sakit, ya udah dia nggak mau pencet lagi, dia akan mengingat-ingat bahwa itu sesuatu hal yang kurang menyenangkan, itu maksudnya. Jadi ada konsekuensi atas perilaku yang kemudian itu juga berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya perilaku itu, muncul lagi atau bahkan hilang sama sekali, begitu. Oke. Menurut Skinner, unsur terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Tadi ya, reinforcement-nya adalah makanan, kalau di tikus tadi hukumannya adalah kesetrum, kena aliran listrik, begitu. Jadi si tikus akan belajar bahwa untuk mendapatkan makanan, maka saya harus memencet tombol warna biru. Kemudian kalau misal saya tidak mau mendapatkan hukuman, maka saya tidak boleh memencet tombol warna merah, seperti itu. Ya, yang ketiga, penguatan atau reinforcement. Nah ini ya, karena tadi ada hukuman dan juga penguatan, dibahas satu-satu.
penguatan atau reinforcement itu adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan. Probabilitas itu adalah kemungkinan. Kemungkinan perilaku akan terjadi. Jadi kalau misal diberi penguatan, maka perilakunya akan diulangi. Nah, penguatan itu terdiri dari dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, berbicara mengenai penguatan, nanti akan kita bahas lebih lanjut di strategi dan teknik pengubahan tingkah laku. Kalau tidak salah, mulai pertemuan kelima nanti sudah kita bahas perihal ini. Jadi untuk saat ini cukup sampai di penguatan saja ya. Untuk jenis-jenisnya kita bahas di lain kesempatan. Nah, sebaliknya hukuman atau punishment itu adalah konsekuensi yang dapat menurunkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Jadi kalau misal dapat hukuman, ya nggak mau ulangi lagi dong, perilakunya kan keliru. Jadi ya dapat konsekuensi negatif, akhirnya kapok, dapat efek jera, nggak mau lagi mengulanginya. Begitu, kita lanjutkan. Ya, masih lanjutannya. Jadi B.F. Skinner itu eksperimennya menghasilkan dua hukum, ada law of operant conditioning and law of operant extinction. Nah, berbeda dengan teori sebelumnya yang hanya menjelaskan tentang pengkondisian itu yang classical conditioning tadi ya, miliknya Ivan Pavlov, dan hubungan antara stimulus respon miliknya Thorndike. Nah, kalau Skinner ini menambahkan adanya unsur ketiga yang merupakan hasil dari efek perilaku yang dimunculkan organisme. Jadi, Skinner itu memiliki rumusan tingkah laku sebagai berikut. Jadi, bukan hanya S dan R, bukan hanya stimulus menghasilkan respon saja, tetapi ada respon aksen atau respon delta. Jadi, setelah si tikus itu melakukan tindakan, maka lingkungan memberikan apa ke dia gitu. Sama dengan kita, sama dengan contoh Burindi tadi. Setelah Burindi belajar masak, apa yang Burindi dapatkan begitu. Setelah Burindi belajar dandan, apa yang Burindi dapatkan? Seperti itu. Apakah konsekuensinya negatif? Kalau negatif, ya udah nggak mau diulangi lagi dong. Kalau positif, ya cenderung akan meningkatkan kemunculan perilaku itu. Ya, nah yang ini ada Bobodol. Ini sangat terkenal sekali. Dulu saya sangat ingat sekali zaman-zaman masih S1 belajar tentang ini. Kemudian itu sudah ada keterangannya ya, An Experiment by Bandura tahun 1961. Ya, kita belum lahir tuh, masih nggak tahu di mana tempatnya. Ayah Burindi aja belum lahir. Ya, jadi ini sebenarnya adalah kalau dulu pas di zamannya Burindi kuliah ke bentuknya video. Jadi ada anak kecil yang kemudian di situ tuh disandingkan ada boneka. Jadi si anak kecil tuh lagi marah, lagi tantrum atau lagi murka sekali. Dia berusaha untuk memukul bonekanya, kemudian pokoknya merusak lah istilahnya. Anarkis sekali tindakannya itu. Tapi ya namanya bonekanya tuh yang bisa itu loh, yang ketika dipukul bisa itu lagi. Pokoknya mungkin si anak akhirnya malah tambah gemes ya ketika melihat bonekanya udah dia papain tapi kok nggak rusak gitu. Nah, usut punya usut, ternyata kenapa si anak itu punya perilaku yang demikian kasarnya, itu dia belajar dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kalau pas marah gitu ya, itu udah yang pokoknya kacau sekali. Mungkin kalau marah itu sampai ada piring terbang dan sebagainya, sampai akhirnya itu terekam di memori si anak, dan dia belajar bahwa ketika marah atau meluapkan emosi itu adalah dengan merusak lingkungannya. Nah, seperti itu. Itu eksperimen yang dilakukan oleh Bandura. Dan betul sekali ketika si anak itu marah, ada boneka di situ, bonekanya jadi pelampiasan, ya dipukul, ya dijambak, ya ditendang, ya didorong, pokoknya perilakunya amazing lah si anak ini. Ya, oke. Tadi sudah belajar dengan 3 tokoh. Classical conditioning miliknya Ivan Pavlov, kemudian koneksionisme menurut Thorndike, kemudian ada operant conditioning miliknya Skinner. Nah, yang terakhir ini social learning menurut Bandura atau Albert Bandura.
Apa itu social learning? Social learning itu menjelaskan bahwa organisme belajar dari yang lain, atau bahasa kerennya adalah vicarious learning. Belajar itu bisa dilakukan melalui observasi, peniruan, dan permodelan. Itu kenapa tidak heran ketika anak melihat orang tuanya kalau marah itu bertindak anarkis, memukul, atau ada kekerasan lah ya di sana, merusak barang-barang di sekitarnya, banting piring, kemudian pukul tembok, misalnya banting pintu, dan seterusnya ya, itu yang akan dia pelajari. Kalau misal contoh yang lain yang positif apakah tidak ada? Ya jelas ada. Misalnya nih, Bu Rindi kan termasuk newbie ya di jurusan dibandingkan dengan Bapak Ibu yang lain. Nah misalnya saya melihat teman Bu Rindi itu dapat apresiasi nih dari pimpinan, dari fungsionaris gitu, dapat pujian, wah kinerjamu luar biasa loh, bagus sekali misalnya. Kemudian juga mungkin dapat sertifikat atau piagam penghargaan tertentu atas misalnya kalau di McD itu ya kalau nggak salah kan ada karyawan bulan ini, karyawan terbaik bulan ini misalnya. Nah itu kan sebenarnya dalam rangka untuk menstimulus yang lain agar mau belajar dan ya ibaratnya kompetitif nggak mau kalah dong, masa dia bisa aku nggak bisa. Nah sama ketika Bu Rindi mungkin melihat wah aku mau dong dapat pengakuan juga misalnya, mau dong dipuji juga. Nah maka Bu Rindi belajar untuk bagaimana caranya bekerja itu tepat waktu, bahkan mungkin sebelum deadline sudah selesai. Kemudian Bu Rindi juga disiplin ketika waktunya datang ke kantor ya datang dan seterusnya. Kalau ada proyek juga aktif di sana dan seterusnya sampai pada akhirnya memperoleh apa yang Bu Rindi mau, diakui oleh pimpinan, dapat penghargaan, kemudian juga hubungan dengan teman-teman yang lain oke. Nah itu kan luar biasa sekali. Contohnya seperti itu. Jadi belajar dari apa yang dilihat di sekitarnya, belajar dari orang lain, dan seterusnya. Lanjut, kondisi yang diperlukan untuk melakukan permodelan efektif meliputi, jadi kalau misalnya menurut Bandura ini, kalau kita belajar dari orang lain melalui permodelan, itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah atensi, yaitu perhatian. Jadi kita mengamati dulu nih, memperhatikan. Kan kalau misal ada hal yang menarik itu kan pasti ibaratnya kita fokus ke dia gitu ya, amati pada satu titik, fokus, konsentrasi, diamati dulu, diperhatikan dengan seksama. Kemudian tahap yang kedua adalah retensi atau ingatan. Jadi setelah diamati, ada proses mengingat, merekam informasi tersebut dalam kognisi atau dalam pikiran kita, disimpan di berangkasnya kita. Setelah diingat, kemudian direproduksi, apa ya istilahnya, dilakukan gitu. Jadi setelah kemarin itu kalau misalnya caranya untuk goreng rempeyek itu adalah dari pinggir wajannya misalnya. Nah itu contohnya. Jadi setelah lihat YouTube, katakanlah lihat YouTube, kemudian diingat-ingat gitu ya, diingat-ingat. Oh reproduksinya adalah, kalau bikin alis tuh dari yang bagian ujung belakang dulu. Oh enggak, bikin bingkainya dulu. Misalnya bikin bingkai dulu, kemudian diisi bagian yang paling ujung dulu misalnya. Nah itu kan sudah proses reproduksi. Nah motivasi itu adalah tadi respon yang diberikan oleh lingkungan gitu. Kamu tuh gimana sih bikin alis kok kotak misalnya kayak gitu. Sudah, nggak usah alis-alisan lah gitu. Misalnya, wah kamu sekarang pinter ya bikin alis rapi banget loh gitu misalnya. Wah itu pasti akan lebih bersemangat lagi. Contohnya seperti itu. Oke. Yang terakhir, ya nggak tahu ya ini terakhir apa bukan. Maksudnya yang terakhir di slide ini. Oleh karena itu, social learning disebut jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif. Kenapa begitu? Karena prosesnya itu meliputi ada perhatian, kemudian ada retensi yang memasukkan dalam memori atau ingatan tadi, dan juga ada motivasi. Jadi sudah mulai agak balance antara behaviorisme dan juga kognitif. Seperti itu, karena ada proses aktivitas mental atau memori pikiran kita sudah mulai digunakan di situ. Ya,
sudah selesai, sekarang kita beralih ke lingkungan sebagai penentu tingkah laku. Tapi sebelum itu, mari kita resam bersama-sama bahwa payung hukum atau apa ya istilahnya, ibaratnya wadah besar kita untuk belajar APTL itu adalah dari behaviorisme, paradigma behaviorisme, aliran behavioristik gitu ya, yang ada 4 tokoh. Mulai dari yang pertama ada Ivan Pavlov, dia melakukan percobaan dengan anjing yang menghasilkan teori classical conditioning. Kemudian yang kedua ada Thorndike, Edward Lee Thorndike, dia melakukan percobaan terhadap kucing yang kemudian disebut memiliki teori koneksionisme. Yang ketiga Skinner, Burgos Frederick Skinner atau B.F. Skinner, dia menghasilkan hukum operant conditioning yang dilakukan percobaannya melalui tadi tikus ya, tikus. Kemudian yang terakhir Albert Bandura, disebut dengan social learning, yang mana terkenalnya dengan vicarious learning. Ada permodelan di situ, permodelannya ada 4 tahap, mulai dari atensi, retensi, reproduksi, dan motivasi. Seperti itu. Keseluruhannya itu menjelaskan bahwa perilaku itu ditentukan oleh lingkungan, semua bisa dikondisikan. Jadi, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku individu. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, bagaimana lingkungan itu dapat menentukan tingkah laku? Atau kalau ditanyakan lingkungan sebagai penentu tingkah laku, bagaimana penjelasannya? Ini. Jadi analisis tingkah laku itu kan mendeskripsikan lingkungan sebagai stimulus atau kejadian. Nah, stimulus itu merupakan suatu energi pengubah yang dapat mempengaruhi organisme manusia atau individu melalui sel-sel penerima atau reseptor sel. Pada intinya adalah lingkungan itu kan stimulus. Nah, kita kalau diberikan stimulus itu kan ada kecenderungan untuk merespon. Maka di mana kita tinggal itu yang akan menentukan bagaimana perilaku kita ke depannya. Seperti itu adik-adik. Lanjut, bagaimana sih caranya untuk memilih lingkungan pendukung? Ya, karena kan kalau kita mau melakukan pengubahan perilaku itu kan kita juga harus peduli dan apa ya istilahnya, concern ke lingkungannya juga ya. Kita lihat lingkungan dia tinggal itu seperti apa. Nah, yang pertama ini bukan yang pertama, ini ketika Burin diklik langsung muncul 3 nih. Yang pertama adalah lingkungan, tingkah laku sebagai hasil proses belajar ya. Jadi ya dia belajarnya dari mana? Ya dari lingkungan gitu. Kemudian respon lingkungan menentukan penguatan atau penurunan tingkah laku. Tadi sudah Burin dijelaskan ya. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi dari perilaku yang didapatkan oleh individu. Kalau konsekuensinya positif, maka perilakunya akan dimunculkan kembali atau diulang. Sebaliknya, kalau konsekuensinya negatif, maka cenderung perilakunya akan hilang. Menurun dulu, mungkin melemah atau bahkan hilang sama sekali. Jadi penentunya adalah respon dari lingkungannya itu. Kemudian yang ketiga, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah lingkungan. Jadi kalau mengubah tingkah laku, ya ubahlah lingkungannya juga. Karena sekali lagi, menurut 4 pelopor behavioral, 4 tokoh yang tadi itu kan, intinya kan lingkungan itu bisa dikondisikan. Jadi kalau misalnya mau mengubah individu ya, lingkungannya yang harus dikondisikan begitu. Mau mengubah sukanya prokrastinasi gitu ya. Usut punya usut ternyata kalau dilihat, waduh ruang belajarnya, waduh kos-kosannya udah kayak kapal pecah, udah kayak kandang misalnya. Gimana mau semangat belajar, gimana mau punya inspirasi kalau yang dilihat sebelah kiri bungkus mie, sebelah kanan tisu berserakan, sebelah depan misalnya baju kotor sudah dari 2-3 bulan belum dicuci misalnya. Nah, maka ya diubah dulu dong lingkungannya, ditata, pencahayaannya diatur, dipastikan bahwa
ventilasi udaranya cukup, kemudian ruang tidur kasur atau kalau misalnya itu ya dirapikan, kemudian tempatnya dibersihkan, sampah-sampah dibuang dan seterusnya. Wah, alhamdulillah akhirnya ketika kondisi ruangannya sudah lebih oke, lebih kondusif, maka belajar pun jadi lebih menyenangkan. Ya, lanjut. Maka analisis dan pengubahan tingkah laku itu adalah prosedur untuk menerapkan prinsip-prinsip behaviorisme untuk memperbaiki tingkah laku yang spesifik. Ingat ya, tingkah lakunya spesifik. Dan secara simultan mengevaluasi apakah prinsip yang diterapkan itu efektif. Begitu. Jadi kenapa sih Bu Rindi harus panjang lebar banget ngomongin tentang classical conditioning, tentang koneksionisme, tentang operant conditioning, tentang social learning, dan seterusnya ya, karena yang kita jadikan sebagai dasar itu adalah prinsip-prinsip belajarnya behaviorisme, adik-adik. Jadi kita harus tahu dulu dong dasar yang kita gunakan itu apa, karena ya ibaratnya itu kitab suci yang kita gunakan gitu. Setelah itu kita juga perlu untuk mengevaluasi kenapa sih kok udah berusaha untuk melakukan ATTL sesuai dengan yang dipelajari bersama dengan Bu Rindi, tapi kok tidak berhasil ya? Kok perilakunya nggak berubah ya? Ternyata ada hal-hal tertentu yang mungkin terlewatkan, ada miss di situ. Nah, itu kenapa harus secara simultan, secara terus-menerus untuk melakukan evaluasi guna perbaikan lebih lanjut. Kalau sudah berhasil ya berarti ditingkatkan kembali. Kalau misalnya terjadi kegagalan ya berarti ada yang kurang pas. Nanti kita pelajari di bagian mengevaluasi strategi pengubahan tingkah laku. Nah, pengubahan tingkah laku itu bukan merupakan prosedur coba-coba, tetapi berbasis analisa yang cermat dan teliti. Jadi nggak hanya asal, wah aku mau mengubah perilakunya adikku pakai cara ini pakai cara itu coba yang ini coba yang itu enggak dong. Masa APTL coba-coba sih? Jadi karena ya buat apa dong Bu Rindi menjelaskan panjang lebar tentang dasar teorinya, tentang bagaimana asal muasalnya, apa saja yang perlu kita pertimbangkan dan seterusnya, kalau pada akhirnya itu tidak dipakai. Jadi memang perlu ada analisa yang panjang, ada data yang digunakan, kemudian dicermati, ditelaah, dianalisis, diidentifikasi, karena sekali lagi analisis itu sudah jauh lebih di atasnya aplikasi. Jadi tidak hanya menggunakan atau menerapkan saja atau mengaplikasikan saja, tapi adik-adik sudah selevel di atasnya gitu. Begitu. Lanjut ya. Tingkah laku merupakan hasil belajar atau dipelajari. Ini sudah jelas ya, tadi sudah diulas beberapa kali juga bahwa tingkah laku itu hasil belajar dari lingkungan, dan lingkungan juga bisa mempelajari tingkah laku itu. Kemudian lingkungan menentukan tingkah laku mana yang dikuatkan dan tingkah laku mana yang dilemahkan, karena lingkungan itu yang membentuk perilaku. Jadi di luar kita itu punya kuasa, begitulah ibaratnya. Karena sekali lagi menurut behaviorisme manusia itu deterministik sekali, ditentukan oleh lingkungan di mana dia tinggal, ya di situ yang akan menjelaskan dan membentuk perilaku serta karakternya pada akhirnya. Nah, mengubah tingkah laku itu sama dengan mengubah lingkungan. Susah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau adik-adik cermati di video Neni Nenwan yang sudah Bu Rindi diunggah di Elena pun, si Neni bukan hanya mengurusi individu yang bersangkutan, tapi juga bagaimana mengkondisikan orang tuanya, bagaimana untuk membentuk kerjasama yang baik antara si ibu dan si ayah, dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai dengan rumahnya didesain sedemikian rupa yang bisa untuk mendukung si anak tersebut mencapai apa yang kita mau gitu, tujuannya mau dibentuk perilakunya seperti apa gitu. Kemudian ini satu slide sebelum terakhir, bagaimana menganalisis dan mengubah tingkah laku itu. Ini sebenarnya hanya ada 4 tahapan secara umum ya, tetapi ini yang nomor 1 dan nomor 2 Bu Rindi jabarkan. Jadi memilih dan merekam itu biasanya saya jadikan 1,
Jadi intinya yang pertama untuk menganalisis dan mengubah tingkah laku itu, nah ini kita sudah berbicara atau masuk di manajemen nih. Jadi untuk memanajemen perilaku yang pertama dipilih dulu sasaran perilaku yang akan diubah. Ingat bahwa untuk memilih sasaran perilaku yang akan diubah itu harus memenuhi 3 prinsip atau 3 poin. Perilakunya itu sudah spesifikkah? Sudah dapat diamatikah dan sudah dapat diukurkah? Kalau sudah, 3-nya sudah oke, maka kemudian merekam tingkah laku, termasuk juga observasi lingkungannya, gitu ya. Direkam, dicatat, dilihat lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah merancang strategi pengubahan tingkah laku. Kalau udah dapat data, sudah dianalisis datanya, kemudian bisa dirancang nih, mau pakai strategi pengubahan yang mana gitu. Nanti ada banyak pilihannya yang akan kita pelajari mulai pertemuan ke-5. Mulai dari reinforcement, kemudian ada shaping, ada chaining, ada modeling, ada token ekonomi, ada pokoknya banyak self-management dan lain-lain. Kemudian ada juga melaksanakan strategi pengubahan tingkah laku. Kalau sudah diputuskan, sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dicermati dengan teliti, ya tentu dilaksanakan, dieksekusi ya rancangannya itu tadi. Nah setelah dilaksanakan, mohon maaf ya itu typo, itu maksudnya mengevaluasi strategi pengubahan tingkah laku. Kalau sudah dilaksanakan, dilihat hasilnya bagaimana, bisa sambil dievaluasi. Kalau misal kurang berhasil, barangkali ada yang kurang pas, strategi yang dipilih kurang sesuai, atau mungkin ada tahapan yang terlewatkan, dan seterusnya. Lebih lanjut mengenai 5 poin ini akan kita bahas secara berkala di 2 subtopik video selanjutnya setelah ini. Itu ya adik-adik. Oke, sudah cukup untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan mendengarkan Bu Rindi bercerita panjang sekali. Ini durasi videonya kalau tidak salah sampai 1 jam 21 menit ya. Mudah-mudahan adik-adik nanti ya anggap saja sambil nonton film gitulah ya. Kalau drakor kan sampai berjam-jam kuat. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa kuat dan komit untuk mendengarkan suara Bu Rindi yang meskipun tidak merdu-merdu sekali gitu ya. Baik adik-adik, mungkin kita cukupkan dulu untuk video ini, kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila mungkin masih banyak kekurangan, masih ada penjelasan yang membuat justru bertanya-tanya, membingungkan, dan seterusnya. Semoga sedikit atau banyak video ini bisa membawa manfaat, berkah untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.